Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan membahas tutorial install WordPress pada USB Web Server. USB Web Server ini merupakan sebuah aplikasi server untuk database MySQL dan PHP. Yang pertama, kita akan coba untuk download terlebih dahulu aplikasi USB Web Server tersebut. Kita coba panggil USB Web Server. Kita cari yang ini saja ya. Jadi ada dua di sini, ada USB Web Server Net dan USB yang Jura MK ini. Kita pilih yang ini saja, lalu kita klik. Sini ada dua pilihan ya, yang 56 atau yang 71. Jadi kita pilih yang versi terbaru saja, 862 ini. Kita klik saja. USB Web Server ini merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan jika Anda ingin belajar atau ingin memiliki server pada komputer lokal. Jadi nanti kita dapat membuat sebuah website, nantinya kalau sudah selesai bisa kita upload ke hosting. Tunggu saja, ini sebentar lagi selesai. Oke, kita tentukan lokasinya terlebih dahulu. Kita bisa menyiapkan sebuah folder seperti itu. Misalkan kita akan menyimpannya di folder di D, misalkan ada belajar di sini. Kita buat di sini misalkan foldernya itu USB Web Server. Di dalam sini, nah ini bisa kita seret, tekan tombol Shift ya, tekan Shift, tahan, seret di sini. Atau Anda dapat mengkopikan ke dalam folder yang Anda inginkan. Nah, selanjutnya kita bisa langsung mengekstrak. Ekstrak itu butuh 7 zip, jadi bisa Anda install dulu aplikasi 7 zip yang dapat di-download dari internet. Dan pilih ekstrak file. Oke, setelah selesai, selanjutnya kita dapat membuka folder yang dihasilkan dari ekstrak tadi. Lalu kita dapat langsung menjalankan aplikasinya. Sebelum itu, kalau kita panggil localhost ya, kita panggil localhost. Oke, tidak berjalan ya. This site can be reached. Sekarang coba kita jalankan aplikasinya. Tampilannya seperti ini ya. Jadi pertama kali install, kita diminta untuk memilih bahasa. Kita pilih saja bahasa yang ada di sini. Sayangnya bahasa Indonesia tidak ada. Coba kita bahasa Inggris. Pilih saja bahasa Inggris. Nah, kalau sudah diberi tanda centang seperti ini, maka berarti server Apache MySQL, Apache untuk PHP-nya, MySQL sudah bisa dijalankan dan bisa kita panggil dari browser. Kita buka browser, lalu kita bisa panggil localhost. Nah, ini sudah jalan. Jadi kalau kita buka localhost, dia sudah jalan seperti ini. Jadi sini ada infonya ya, sudah PHP 7 MySQL versi 5.6 ya, 634. Sini keterangannya.
Lalu kalau kita mau memanggil PHP admin untuk database-nya, kita tambah saja. Nah, seperti ini tampilannya. Ini udah dikasih tahu username-nya root, password-nya USBW. Jadi password-nya USBW. Nah, jika sudah muncul seperti ini localhost-nya, berarti proses instalasi USB servernya sudah selesai. Selanjutnya kita akan coba memasangkan WordPress ya ke dalam USB server itu seperti apa. Oke, kita lanjutkan langkah untuk mendownload WordPress-nya dulu. Jadi bisa kita klik sini, bisa kita terus cari WordPress lagi. Oke, di sini kita pilih saja proses. Oke. Lalu kita lihat download ya, jadi posisi downloadnya. Jadi get WordPress, kita pilih get WordPress, kemudian kita pilih yang versi 5.3 atau versi yang paling baru, bisa diklik di sini. Nah, sini sudah pernah download, berarti kita download saja. Ini ya, jadi kita buka lagi, kita letakkan lagi di tempat folder yang sama tadi. Kita gabung saja di sini. Ini tempat kita menyimpan data. Nah, selanjutnya kita bisa jadi ini file masternya ya, ini kita buat file master source ya, jadi file source ya. Ini dua ini kita pindahkan saja, tekan shift, kita pindahkan ke dalam source ini. Sekarang kita coba untuk ekstrak WordPress-nya. Oke, dapatlah sebuah folder dengan nama WordPress. Nah, folder ini kemudian kita angkat ya, kita cut saja, pilih cut, lalu kita letakkan ke dalam USB web server tadi di posisi Apache kan, di root di sini, mungkin di dalam folder root kali ya. Kalau di setting tidak ada, jadi di dalam folder root, letaknya di sini. Kita letakkan di sini seperti ini. Kita bisa memberikan nama yang berbeda, misalkan kita kasih nama di sini, tapi dengan syarat jangan pakai seperti kita nama, jadi nama PT ABC seperti itu. Selanjutnya kita akan menyiapkan database-nya dulu. Jadi di sini kalau kita panggil, misalkan coba kita tes panggil localhost, kita memanggilnya, jadi kita panggil dengan PT ABC. Dan ini sudah tampil seperti ini ya. Jadi localhost ini mengarah ke folder root, sedangkan PT ABC merupakan subfolder yang ada di dalam folder root. Nah, sekarang di sini sebelum kita lanjutkan dengan let's go, di sini dia minta menyiapkan database username dan password serta hostnya dan table prefix. Jadi kita diminta menyiapkan database itu. Kita buka localhost PHP admin, di sini kita siapkan database-nya. Kita masukkan saja misalkan nama database-nya DB PT ABC seperti itu. Kita create saja seperti ini, sudah. Lalu kita diminta menyiapkan user. Nah, kalau user yang umum tadi root USBW, jadi password tadi root USBW. Atau kita bisa membuat user baru, kita pakai aja user yang sudah ada ya. Oke, kita lanjutkan di sini ke database yang tersedia. Let's go. Nah, di sini database name-nya DB PT ABC yang barusan kita buat tadi. Sini DB PT ABC-nya. Lalu username yang kita pakai root saja. Passwordnya USBW seperti itu. Localhost
Nah, ini prefixnya kita ganti ya. Jadi untuk keamanan, kadang-kadang kalau kita di internet prefixnya ini WP ini terlalu umum, jadi bisa kita ganti dengan apa saja yang kita inginkan. Misalkan kita ganti menjadi prefixnya itu PT ABC misalkan, gitu ya. Oke, kita submit saja. Kemudian tidak ada yang kesalahan ya. Kalau ada kesalahan dia akan ditampilkan di sini. Lalu kita run instalasi. Oke, nah di sini dia minta nama websitenya. Kita masukkan saja PT ABC di sini. Di sini bisa menggunakan huruf besar karena ini adalah judul yang akan ditampilkan. Sementara tadi nama folder maupun nama database-nya kita gunakan huruf kecil. Sebaiknya gunakan huruf kecil. Misalkan 2020. Ini username-nya untuk membuka WordPress-nya, misalnya jangan kita kasih admin itu standar ya. Jadi misalkan kita kasih nama user PT ABC seperti itu. Lalu password-nya kita ganti, misalnya samakan saja user PT ABC. Samakan saja user PT ABC. Lalu kita confirm saja karena ini passwordnya tidak diperbolehkan, sebetulnya harus gabungan ya. Emailnya ya kita kasih saja sembarang, misalkan admin google.com atau email Anda ya. Lalu kita klik saja install WordPress, ini biarkan saja sehingga mampu nanti dideteksi oleh Google. Jadi kita periksa kembali isiannya, ini sudah benar-benarnya username ABC. Nah, jangan lupa untuk mencatat user ini ya. Jadi kita siapkan saja notepad ya. Jadi PT ABC, nama foldernya, usernya user PT ABC, PSW nya user PT. Ini kita simpan di tempat yang sama. Maksudnya tidak lupa, agar tidak lupa seperti itu. Kita letakkan tadi di browser, PHP web server, user. Oke, selanjutnya kita lanjutkan. Coba kita tekan tombol install WordPress di sini. Oke ya, jadi sudah jadi seperti ini ya. Jadi kita coba untuk melihatnya dulu, jangan login yang kita lihat tampilannya. Panggil saja dengan localhost. Oke, ini hasilnya. Oke. Selanjutnya kalau kita mau login ya tinggal login saja atau bisa klik login di sini. Sama saja. Sini juga sama. Oke, sekarang kita coba untuk menambahkan keamanan. Jadi beberapa pengalaman saya, WordPress ini sangat rentan untuk diserang oleh hacker. Oleh karena itu, langkah pengamanannya yang pertama tadi sudah kita siapkan berupa prefix. Yang kedua, kita dapat menginstal keamanan ya. Jadi plugin keamanan. Karena ini kita install di lokal, maka biasanya tidak bisa terkoneksi ke internet. Tapi coba saja kita tes dulu. Oke, kita login di sini. Kita masukkan user PHP, user PHP. Hasilnya ya ini dashboardnya seperti ini. Kalau kita lihat di plugin ya, misalkan kita mau menambahkan pluginnya ini, kita add new. Nah, ini tidak bisa terkoneksi ke internet karena ini berlaku lokal, jadi tidak bisa terkoneksi ke internet. Nah, kita mesti mendownload manual keamanan. Bisa kita cari, kata kuncinya WordPress all in one, jangan migration bukan ya, jadi kita all in one security. Cari di sini, coba tambah kata kuncinya all in one security. Nah, ini all-in-one WP Security WordPress. Oke, nah ini ya. Jadi ini bisa kita download dulu all-in-one-nya ini ya.
ini masih gratis nggak salah ya. Kita bisa download ini foldernya, download saja. Oke, sudah selesai downloadnya. Selanjutnya kita letakkan di folder yang sama. Tadi kita buat folder baru namanya plugin di source. Oke, kita letakkan di source di sini ya. Oke. Nah, selanjutnya satu lagi security yang cukup bagus namanya Sucuri. Kita coba cari Sucuri WordPress. Nah, ini bisa kita klik ya. Jadi ini yang bisa kita andalkan untuk aman. Kita klik saja security download ya. Oke, kita simpan saja di tempat yang sama tadi. Di sini jadi ada dua plugin ya, yang bisa kita pakai dan kita aktifkan. Oke, sekarang bagaimana cara menginstal plugin ini ke dalam WordPress yang kita miliki tadi. Oke, kita close saja ini. Oke, di sini ya kita sudah login terlebih dahulu. Lalu kita bisa menambahkan upload plugin. Jadi kita bisa add new, lalu pilih upload plugin, lalu file. Yang pertama yang kita install, kita cari folder belajar tadi, lalu kita cari namanya Sucuri dulu. Sucuri dulu kita install. Kita install now, apakah berhasil? Ya, bisa berhasil ya. Aktif plugin. Maka di sini nanti akan ada Sucuri. Oke. Kemudian kita tambah lagi untuk keamanan yang kedua. Di sini all in one. Jadi kita pakai all in one ini ya. Kita open. Jadi kita pilih all in one tadi, Sucuri sudah, sekarang all in one, klik open. Ini kita install saja, aktifkan plugin. Nah, sekarang kita sudah menginstal dua keamanan untuk security dari WordPress ya. Oke, sekarang bagaimana kita mengatur keamanan dulu. Jadi kita mengatur keamanan dulu. Biasanya kalau kita menginstal WordPress itu secara umumnya kalau kita mau login WordPress itu orang bisa langsung mengetikkan localhost /PTABC/VPAdmin seperti itu. Nanti akan muncul form loginnya seperti itu. Nah, ini sangat rentan sekali untuk diserang. Jadi kita bisa menggantinya misalkan dengan alamat yang baru. Jadi misalkan Anda punya web misalkan ptabc.com, kalau sudah di hosting dan domain, lalu /VPAdmin. Nah, ini pasti akan muncul form login dan sangat rentan karena secara umum orang sudah kenal alamat ini. Ini bisa kita ganti alamat ini sehingga tidak bisa diakses kalau orang tidak mengenal alamatnya. Bagaimana cara menggantinya? Nah, kita bisa lakukan, masuk dulu user PTABC, sini user PTABC untuk keamanannya ya. Jadi kita pilih WP Security dulu. Di sini ini strength-nya ya, kekuatannya ini masih 40-60%. DB Prefix sudah dianggap kuat ya, jadi 40% nilainya sini sudah. Jadi kita cari di sini namanya ini di sini ya. Jadi nanti ini akan berbeda kalau kita akses di online ya. Jadi berbeda ini. Jadi di sini kita bisa menambahkan yang kita inginkan di sini. Alamat yang kita inginkan. Jadi kita menambahkan yang disebut slug ya, SLUG, slug. Jadi seperti itu. Coba kita aktifkan ini. Jadi kita klik saja ini. Jadi di sini kita isi dengan misalkan kita isi dengan tulisan
tes misalkan, tes seperti itu ya. Sini dengan tes atau Batman misalkan. Batman save setting. Nah, ini sudah dapat nilai 10 ya, tadi 0 nilainya. Nah, ini perlu kita simpan juga, nanti kita nggak ingat ya, jadi perlu kita simpan di catatan. Tadi catatannya kita buka dulu di sini ya. Login page-nya berubah menjadi localhost abc Batman. Oke, sekarang kita coba tes ya, bisa berhasil atau tidak ini. Kita logout dulu. Kita coba logout di sini. Oke, sekarang kita coba localhost abc. Oke, berjalan. Sekarang kita mau login. Jika kita mau login berarti wp in admin. Nah, dia tidak dikenal lagi karena sudah dipindahkan, jadi alamatnya sudah dipindahkan, jadi bukan lagi ini ya. Jadi kalau kita memanggil untuk login, kita panggil Batman seperti itu. Batman. Kita masuk lagi. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk menambahkan lagi security-nya ya. Ini ada beberapa yang bisa kita kelola lagi security. Kita lihat satu. Ini bisa kita pindahkan. Nah, ini bisa kita pindahkan ini. Oke, di sini nilai kita baru 35 ya, kekuatannya itu baru 35. Jadi di sini ini login sudah. Oke, kita lihat satu-satu. Itu dashboardnya ya, jadi sistem input. Ini ada pilihnya. IP addressnya, di sini filenya ya. Nah, kita coba di setting apa yang kita lakukan di setting. Nah, di sini kita diminta untuk membackup ya, jadi backup ke database, backup akses, nanti aksesnya ini yang berbahaya. Oke, kita backup saja ini. Selesai. Backup. Oke, config-nya bisa kita backup, nanti dia langsung mendownload config-nya, jadi download. Jadi setelah kita download, lalu versinya import. Oke, ini kita save saja setting ini di advanced setting ya. Selanjutnya user account sudah 15 nilainya karena kita tidak pakai user yang standar atau dikenal umum, yaitu admin. Ini nilainya sudah selesai. User login sekarang ini. Nah, ini enable lockdown feature ini jangan ya, jangan diaktifkan karena kita nanti tidak bisa login sendiri. Oke, kita cari yang lain ya. Kemudian user registration. Ini kita centang saja ya agar di approve, setiap user itu di approve. Ini 0 nilainya, kita save saja. Kalau berhasil nilainya 20. Itu tidak sembarang orang yang bisa register ya. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya di user registration database security. Coba database security sudah rapidnya sudah PT APC sudah dapat nilai 10. Oke ya, dan sistem security running Windows Server. Nah, ini nanti ada yang diusulkan kalau kita berjalan di hosting atau domain yang langsung online. Nah, nanti di video berikutnya akan saya jelaskan bagaimana membuat hosting dan domain pada saat kita menginstall WordPress online ya. Jadi di tempat yang free saja, yang gratisan, pada video berikutnya. Oke, selanjutnya blacklist manager. Ini enable IP address sementara, lalu di firewall-nya log access itu. Oke, kita centang saja. Kemudian
tidak usah. Di error report tidak usah karena sudah tentangan yang kita buat tadi, yang pitch-nya itu berubah. Spam prevention ini enable captcha on comment. Jadi ini kita bisa centang, tapi kita lihat dia apa yang setting dulu syaratnya apa. Oke, sudah ada syaratnya. Di komen, setiap orang komen nanti akan ada pertanyaan atau scanner. Nanti saja. Lalu maintenance, nanti saja ya. Sini kita lihat enable copy protection ini kalau dicentang pengunjung tidak akan bisa mengcopy atau menseleksi teks yang ada di web kita, sementara tidak perlu beri tanda centang. Oke, selanjutnya kita lihat di security. Nah, ini tidak ada yang perlu dirubah ya. Kita lihat seperti itu. Oke, sekarang sudah aman untuk website ini. Sekarang kita tes, kita lihat dulu komentarnya seperti apa. Kita lompat dulu, coba kita panggil sekarang localhost pt. Oke, nah ini misalkan komen, coba kita klik komen. Nah ini ada yang kita centang, keamanan yang kita centang dari ya. Jadi setiap komen itu ada captcha-nya. Please enter answer in digit. Jadi kita menjawabnya itu. Jadi kalau kita mau komen di sini, misalnya below name ini kita isi tes, emailnya tes@gmail.com, websitenya misalkan kalian.com, http seperti itu, https nya. Lalu di sini kita jawab 24 ya, seperti itu. Jadi kalau kita salahkan misalkan, nah error ya, captcha salah. Di please go back, kita go back saja seperti itu. Oke, kita tambahkan saja 24 misalkan post comment. Oke, tidak mau juga. Coba kita refresh barangkali. Sekarang coba kita jawab. Nah, ini mesti diisi ulang berarti. Hanya sini tes Gmail. Lalu websitenya kita isi ini, kemudian ini kita jawab langsung. Misalkan 27 post comment. Nah, udah berhasil. Ini tadi mungkin mesti di refresh bukan back. Oke, selanjutnya bagaimana kita mengakhiri kerja dengan USB server ini. Ya, ini tinggal kita close saja seperti itu, close. Oke, kita close saja. Kemudian jangan lupa USB servernya kita matikan. Cara mematikannya seperti apa ya, tinggal di close. Nah, seperti itu. Oke, demikianlah saya kira tutorial install WordPress pada USB server. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya. Wassalamualaikum.